Halo pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Indra Yudhistira dan rekan saya Joko Prayitno. Kita berjumpa di dalam Fibis Fokus yang untuk kali ini kita akan mengangkat bagaimana perkembangan di Amerika Serikat. Dalam beberapa waktu yang lalu terjadi suatu perkembangan yang cukup penting bagi perekonomian global maupun terhadap instrumen keuangan secara global, di mana Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengumumkan kemungkinan akan dikuranginya stimulus moneter. Mari kita simak beberapa fakta penting yang terjadi sehubungan dengan pengumuman The Fed dini hari tadi. Yang pertama adalah bahwa stimulus moneter untuk sementara waktu masih akan ditahan dan dilanjutkan. Namun demikian, pimpinan The Fed juga mengisyaratkan bahwa terjadi ataupun terdapat kemungkinan bahwa stimulus tersebut akan dikurangi secara berangsur-angsur dan mungkin akan dihentikan secara keseluruhan jika kondisi perekonomian di Amerika Serikat menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan. Di antara ancer-ancer ataupun perkiraan waktu mengenai pengurangan stimulus ini dikemukakan adalah bahwa jika ekonomi Amerika Serikat semakin membaik, maka jumlah ataupun nilai stimulus moneter akan dikurangi secara berangsur-angsur sampai pada tahun ataupun sampai pada akhir tahun 2013. Dan jika masih berlanjut membaik, maka diharapkan pada tahun depan atau tahun 2014 kebijakan stimulus moneter dapat dihentikan secara keseluruhan. Beberapa faktor utama yang menentukan ataupun memberikan sumbangan krusial terhadap kemungkinan dikuranginya ataupun dihentikannya kebijakan moneter oleh The Fed ini adalah outlook pada ekonomi AS dan khususnya pada sektor tenaga kerja. Dampak daripada pengumuman pimpinan The Fed tersebut memberikan suatu dampak yang sangat signifikan, di mana dapat kita lihat pada chart dolar Amerika Serikat terjadi suatu kenaikan yang sangat signifikan begitu pengumuman tersebut dirilis. Dapat kita lihat juga pada chart bahwa dolar indeks atau indeks dolar Amerika Serikat naik secara pesat dan memberikan suatu kenaikan pada indikator momentum. Hal ini memberikan suatu optimisme ataupun suatu estimasi bahwa mata uang dolar Amerika Serikat masih akan berlanjut menguat dalam waktu dekat mendatang ini. Berikutnya adalah dampak daripada pernyataan The Fed terhadap bursa saham Amerika Serikat atau terhadap Wall Street, di mana dapat kita lihat indeks Dow Jones, S&P maupun Nasdaq melemah secara signifikan. Penurunan ini memberikan suatu sinyalmen yang tidak begitu menggembirakan terhadap instrumen saham di Amerika Serikat maupun terhadap saham secara global. Setelah Wall Street ditutup melemah secara cukup signifikan pada dini hari ini, bursa Asia juga secara umum mengalami tekanan dan melemah secara cukup signifikan. Lalu bagaimana dampak dari pernyataan The Fed tersebut terhadap indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan rekan saya Joko Prayitno. Silakan Joko. Terima kasih Indra. Pada rapat Fed yang diselenggarakan pada malam tadi, Gubernur Ben Bernanke juga menyatakan beberapa proyeksinya terhadap indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat untuk kuartal kedua pada tahun ini. Seperti kita bisa lihat pada tabel berikut, tingkat GDP Amerika Serikat untuk kuartal kedua tahun 2013 berdasarkan proyeksi dari Fed diperkirakan akan menyentuh level 3,5%. Level tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pada kuartal pertama tahun 2013. Sedangkan tingkat pengangguran pada kuartal kedua tahun 2013 menurut Fed diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga mencapai level 6,8%.
Level tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi pada awal tahun 2013, di mana tingkat pengangguran Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga ke level 7,0%. Dengan adanya proyeksi tingkat pengangguran yang mencapai 6,8% pada kuartal kedua tahun 2013, maka secara garis besar tingkat pengangguran mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan, mengingat dengan adanya proyeksi yang dikeluarkan oleh Fed semalam, maka tingkat pengangguran yang diperkirakan akan mencapai level 7,0% akan mengalami penurunan pada kuartal kedua yang jatuh pada bulan Juni ini. Sedangkan tingkat inflasi berdasarkan pernyataan Fed untuk kuartal kedua tahun 2013 akan mencapai level 1,8%. Level tersebut lebih tinggi dibandingkan level yang ada pada kuartal pertama tahun 2013 yang mencapai 1,5%. Dengan adanya penurunan proyeksi tersebut, maka bisa dibilang bahwa proyeksi terhadap tingkat inflasi masih cukup moderat, meskipun Fed sendiri semalam berdasarkan pernyataan dari Ben Bernanke juga harus cukup mewaspadai adanya gelombang kenaikan harga minyak mentah yang diperkirakan akan masih mungkin mengalami kenaikannya dalam jangka pendek, terkait dengan adanya gonjang-ganjing atau kondisi yang tidak aman di kawasan Timur Tengah pada saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya potensi kenaikan harga minyak mentah dalam jangka pendek, maka tidak menutup kemungkinan level tingkat inflasi pada kuartal kedua yang berakhir pada bulan Juni ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan oleh Fed. Lalu bagaimana dengan prediksi indikator-indikator ekonomi lainnya? Meskipun tidak dikeluarkan secara langsung oleh Gubernur Ben Bernanke pada malam tadi, pasar sendiri cukup khawatir dengan adanya kondisi yang negatif pada beberapa indikator ekonomi lainnya. Seperti kita bisa lihat bahwa gelombang kekhawatiran muncul dari adanya potensi turunnya kepemilikan persediaan emas Amerika Serikat jika kebijakan stimulus Amerika Serikat jadi dilaksanakan dalam jangka pendek. Kepemilikan emas Amerika Serikat pada saat ini tercatat sebesar 8.133,5 ton atau mencapai 75,6% dari total cadangan devisa yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sedangkan hal lain yang cukup dikhawatirkan ialah adanya potensi kenaikan hutang luar negeri Amerika Serikat dan juga naiknya defisit anggaran negara yang diperkirakan akan mengalami kenaikan jika kebijakan stimulus tersebut jadi dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2012 yang lalu, defisit anggaran Amerika Serikat tercatat mencapai 1,09 triliun dolar. Sedangkan jumlah hutang negara sampai dengan akhir tahun 2012 yang lalu mencapai 14,71 triliun dolar atau 98% dari total di GDP Amerika Serikat pada tahun 2012 yang lalu. Kesimpulan pada Fibis Fokus kali ini, kita bisa melihat bahwa pernyataan dari Gubernur Fed Ben Bernanke rupanya tidak direspon secara positif pada bursa saham global. Oleh karena itu, kita harus waspada mengingat potensi penurunan pada bursa saham global diperkirakan akan mengalami penurunan setidaknya sampai dengan akhir pekan ini. Baik pemirsa, demikian tadi pemaparan dari kami terkait dengan tema Fibis Fokus kali ini. Saya Joko Prayitno dan rekan saya Indra Yustira. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.